Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa. Sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenulmang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Aron. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-503 ini, dengan para pemain, With Hendra sebagai Prabangkara, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Norman sebagai Badrawati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wasi Presima memandang ke arah yang ditunjuk oleh Kamaswara. Sebenarnya lah, jauh di lembah, nampak seorang lelaki yang menggunakan tudung kepala lebar tengah mengolah tanah. Yang menarik perhatian Kamaswara dan Presima adalah justru Badrawati nampak mendekati orang itu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya,
lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Selamat pagi, Kek. Kau siapa, bocah kecil? Mengapa kau berada di tempat yang sepi ini? Kakek sendiri. Kakek juga berada di tempat yang kakek sebut sepi itu. Namaku Badrawati. Kakek siapa? Badrawati namamu. Benar. Kau berasal dari mana? Kakek belum menjawab pertanyaanku. Sudah bertanya yang lain. Kakek siapa? Namaku mengerikan sekali, Le. Terlalu besar untuk wujudku yang ringkih seperti ini. Aku tinggal di sebuah padukuhan pemantingan tidak jauh dari tempat ini. Sebut aku kakek Prabencana. Wah, itu bukan nama yang mengerikan, Kek. Tapi nama yang gagah. Kakek tentu orang yang gagah. Segagah nama itu ketika kakek masih muda dulu. Iya nggak, Kek? Nah, sekarang ceritakan padaku. Kau berasal dari mana? Dan mengapa bisa berkeliaran di tempat yang terpencil ini? Aku sedang mencari adikku yang hilang, Kek. Masih bayi. Namanya Parameswara. Dicuri oleh orang yang memakai jubah berwarna merah. Memakai topeng kulit. Kakek tahu siapa orang itu kira-kira? Benarkah apa yang kau katakan itu, Le? Atau kau sedang mengarang-arang cerita? Benar, Kek. Aku tidak berbohong. Oh, sayang sekali, Le. Aku tidak tahu. Aku hanya seorang kakek tua yang tidak banyak tahu. Tetapi... Tetapi bagaimana, Kek? Sungguh-sungguhkah apa yang kau ceritakan itu? Kau tidak berbohong? Kau tidak sedang membual dengan cerita tentang adikmu yang hilang itu? Kakek belum percaya rupanya. Oh, aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Menilik kau masih seorang bocah. Nampaknya kau sedang berbohong. Tetapi jika benar, mungkin ada orang yang bisa kau tuju. Ada orang yang bisa membantumu menunjukkan bagaimana keadaan adikmu yang hilang dan kemana kau harus pergi mencarinya. Maksud kakek, aku harus bertanya pada seorang dukun. Oh, gitu? Bukan. Ia bukan seorang dukun. Ia orang yang sabar, mempunyai pandangan yang luas. Ia seorang panembahan. Panembahan? Ya. Namanya Panembahan Dwipayana. Panembahan Dwipayana. Oh, siapa orang itu?
seorang panembahan yang menghuni sebuah padepokan yang tenang dan asri. Di mana tempatnya, Kek? Berjalanlah ke arah matahari terbit selama 2 hari 2 malam. Maka kau akan menemukan sebuah padepokan. Nama padepokan itu adalah Padepokan Dandang Kendaka. Menurut kakek, panembahan yang menghuni tempat itu adalah panembahan yang serba tahu berbagai masalah. Ya, pergilah ke sana. Mungkin kau akan mendapatkan petunjuk apa dan kemana yang harus kau lakukan. Panembahan Dwipayana. Wah, nama itu bagus sekali. Sebuah nama yang berwibawa. Panembahan Dwipayana. Apakah ia titisan dewa? Apa? Apakah panembahan Dwipayana itu adalah titisan dewa, Kek? Maksudku, jika ia serba tahu, mampu melihat hal-hal yang orang lain tidak mampu, lalu orang itu mestinya dewa. Aku tidak bisa mengatakan sesuatu dengan pertanyaanmu itu, Badrawati. Tetapi cobalah kau bertanya sendiri kepadanya, kalau kau sudah bertemu. Baiklah. Terima kasih dengan petunjukmu, Kek. Tapi, apakah aku nanti akan benar-benar singgah atau tidak? Aku akan mempertimbangkannya. Bekerja yang giat, Kek, untuk masa depan. Kakek sudah tua, Le. Masa depan mungkin tinggal sejengkal lagi. Badrawati berlari-lari kecil menelusuri pematang yang baru saja didandani oleh kakek yang mengaku bernama Prabancana. Kakek itu memandang hingga kemudian Badrawati telah tidak nampak lagi. Dan apa yang terjadi di lembah yang tidak seberapa jauh itu bisa dilihat dengan jelas oleh Kameswara dan Wasi Bresima yang berada di tempat yang lebih tinggi. Anak Mas bisa mendengar apa yang baru saja mereka perbincangkan. Maksud Paman dengan menggunakan ketajaman pendengaran? Kemampuan Aji Sabta Pangrungu ada batasnya, Paman. Tempat itu tidak terjangkau oleh ketajaman telinga macam apapun. Apalagi arah angin berhembus ke sana. Paman, apakah menurut Paman di sekitar tempat ini terdapat sebuah perkampungan? Berasal dari mana kira-kira orang itu? Perhatikan Kameswara.
menilik adanya jalan setapak di sana. Berarti sering ada orang yang lalu lalang di tempat ini. Tentu terdapat sebuah perkampungan. Iya. Mana orang itu? Orang itu tidak ada, Paman. Barangkali sudah pergi. Sebaiknya mari kita cari orang itu, Paman. Mungkin kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang kita perlukan. Kameswara dan Bresima segera berjalan melewati jejak yang ditinggalkan Badrawati. Sambil tatapan matanya menyebar ke arah lembah yang tidak begitu banyak ditumbuhi pepohonan, bahkan di beberapa tempat nampak gundul. Ketika Kameswara kemudian melompati parit, dia berhenti. Itu orangnya, Paman. Sedang membenahi pematang. Rupanya orang itu bermaksud menanam jagung. Ya, mungkin tanaman yang lain. Mari kita dekati, Paman. Dengan berjalan biasa, Kameswara berjalan beriringan mendekati kakek Prabancana. Ternyata, kakek yang sedang asik dengan lumpur itu mengetahui kedatangannya. Justru karena itu ia berhenti bekerja. Selamat siang, Kiai. Aneh sekali. Tidak biasanya tempat ini dilewati orang. Siapakah kalian berdua? Namaku Kameswara, Kiai. Dan ini pamanku, Bresima. Namaku Prabancana. Kalian rupanya bukan berasal dari padukuhan Pamantingan atau sekitarnya. Aku hampir mengenal semua penduduk padukuhan-padukuhan yang tersebar di sekitar tempat ini. Lalu, kalian berdua ini berasal dari mana? Kami perantau, Kiai. Pekerjaan kami berkelana dari satu daerah ke daerah lain. Baru saja tadi ada seorang bocah kecil mengaku bernama Badrawati. Ia bercerita katanya kehilangan adiknya. Aneh juga. Mengapa aku begitu percaya dengan kata-katanya itu? Aku menyarankan untuk pergi menghadap ke orang yang mempunyai pandangan tajam. Seorang panembah yang siningal. Nama panembahan yang terkenal bermata tajam itu adalah Panembahan Dwipayana. Apakah dalam pengembaraan kalian melewati tempat itu? Menarik sekali, Kiai. Lalu di manakah tempat itu? Kau rupanya tertarik, anak muda. Apakah kau merasa mempunyai sebuah persoalan yang terlampau berat untuk kau atasi? Jika benar demikian, aku sarankan, pergilah ke Padepokan Dandang Kendaga. Mungkin panembahan itu bisa membantumu. Kebetulan sekali, Kiai. Memang aku sedang mengalami kesulitan, dan aku membutuhkan orang yang bersedia membantuku atau memberi petunjuk kepadaku. Lalu di manakah letak Padepokan Dandang Kendaga itu, Kiai? Jika kau berjalan ke arah matahari terbit, selama 2 hari 2 malam lamanya, maka kau akan menemukan padepokan itu. Sebuah padepokan yang asri. Penghuninya ramah dan menawarkan kedamaian. Selama ini, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan, menghadapi berbagai permasalahan. Mereka datang menghadap Panembahan, dan kemudian mereka kembali dengan hati yang bersih, tentram, mendapatkan siraman rohani dari sang Panembahan itu. Panembahan Dwipayana. Apakah Kiai sendiri pernah bertemu dengan Panembahan itu? Aku sudah tua di sana.
tenaga mudaku telah pergi entah kemana. Aku tidak kuat untuk berjalan jauh, meski barang 3 atau 4 pal jauhnya. Aku belum pernah pergi ke padepokan itu. Akan tetapi, orang-orang di padukuhanku banyak yang menghadap dan mendapatkan petunjuk. Jika demikian, sang panembahan itu benar-benar panembahan yang bermata tajam. Sidik Paninga. Kata orang begitu. Tetapi jangan kalian percaya kepadaku. Lebih baik kalian pergi untuk membuktikannya. Tetapi kalau aku boleh mengetahui, permasalahan apakah sebenarnya yang sedang kalian hadapi? Sebenarnya tidak terlampau besar, Kiai. Aku adalah orang yang sulit jodoh. Aku ingin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya agar bisa segera mendapatkan istri. Bisa. Sang panembahan sering membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti yang kau hadapi. Pergilah. Baiklah, Kiai. Terima kasih untuk petunjuk yang telah Kiai berikan kepadaku. Silakan Kiai melanjutkan pekerjaan Kiai. Kami berdua mohon diri. Saya mohon diri, Kiai. Monggo. Silakan. Sang waktu beranjak menapak. Sang Pegaskara yang bersinar cemerlang membuat udara menjadi hangat. Kameswara dan Wasi sang Presima kembali melanjutkan perjalanan. Kameswara nampak diam tidak berbicara, tetapi pikirannya terus berputar dan berputar, melebihi cepatnya putaran cakra manggilingan. Paman, bagaimana anak mas? Bagaimana pendapat Paman tentang kisah panembahan itu? Apakah kita perlu menghadap untuk mendapatkan petunjuk? Anak mas tertarik dengan kisah tentang panembahan itu? Benar, Paman. Siapa tahu apa yang dikatakan oleh Kiai Prabancana itu benar. Bahwa ada seorang panembahan yang berpandangan tajam yang bisa membantu memberi petunjuk kepadaku. Tidak ada salahnya untuk dicoba, anak mas. Tetapi ada sesuatu yang aku pikirkan. Tidakkah anak mas merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar? Tentang apa, Paman? Tentang orang itu, Kiai Prabancana. Apanya yang aneh? Apakah kemunculannya itu adalah sebuah kebetulan? Atau memang dengan sengaja menemui kita dan memancing kita agar datang ke padepokan Dandang Kedaga itu? Begitu. Benar, anak mas. Kita kembali, Paman. Kembali kemana? Kita kembali ke tempat Kiai Prabancana tadi. Kita harus cepat. Tidak hanya sekedar berjalan. Mari, Paman.
orang itu sudah tidak ada. Mestinya, jika orang itu pulang, pasti masih belum seberapa jauh dari tempat ini. Ternyata ada rahasia yang menyelubungi orang itu. Nampaknya, ia memang dengan sengaja memancing kita untuk datang kepada padepokan yang bernama Dandang Kendaga itu. Barangkali kita perlu mengaduk tempat ini, Kameswara. Siapa tahu masih mungkin untuk menemukan orang itu. Baik, mari kita periksa. Mungkin terdapat jejak ke arah mana orang itu berjalan. Dengan seksama, Kameswara dan Wasi Presima memeriksa tempat di mana sebelumnya dia telah bertemu dengan lelaki tua yang bernama Kiai Prabancana. Namun Kameswara ternyata tidak menemukan jejak kemana orang itu pergi. Paman menemukan sesuatu? Tidak, Mas. Sama. Aku juga tidak menemukan jejak apapun. Orang itu seperti lenyap di telan tanah. Jangan-jangan... Bagaimana, Paman? Apa yang diceritakannya mengenai padukuan yang berada di sekitar tempat ini sebenarnya tidak ada. Menarik sekali. Aku yakin bahwa orang itu menyembunyikan sesuatu. Atau boleh jadi ia mengetahui di mana anakku berada. Nampaknya kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali kembali ke arah semula, menuju ke arah matahari terbit, untuk menemukan padepokan yang bernama Dandang Kendaga itu. Ya, Paman Wasi Presima benar. Mari Paman, kita kembali. Demikianlah, sang surya yang bergerak menuju Senjalempayung menandai terus bergeraknya sang waktu. Baik Kameswara dan Wasi Presima sibuk dengan angan-angannya sendiri. Mereka terus berjalan ke arah timur. Dan tepat ketika matahari menyentuh permukaan cakrawala di batas langit, kedua orang itu memasuki sebuah perkampungan. Perkampungan yang pernah mereka lewati. Apakah kita perlu singgah di perkampungan itu, anak mas? Apa tidak sebaiknya kita tidak perlu berhenti? Kita terus berjalan. Kita tidak perlu berhenti, Paman. Bahkan kita harus mempercepat perjalanan. Aku masih memiliki sejumlah uang dari Kambo Ayu Kentratus yang mungkin bisa dipergunakan untuk membeli 2 ekor kuda. Baiklah, anak mas. Dengan perkuda perjalanan kita memang akan lebih cepat. Demikianlah, dengan berbekal keterangan yang diperoleh dari salah seorang penduduk, Kameswara dan Wasi Presima telah berada di rumah penjual kuda. Pedagang kuda itu merasa gembira karena Kameswara membeli 2 ekor kudanya dengan tanpa menawar. Sebenarnya akan pergi kemanakah Kisanak berdua? Kami akan menuju ke sebuah padepokan, Kisanak. Orang menyebutnya sebagai padepokan Dandang Kendaga, di mana di sana tinggal seorang perempuan. Apakah Kisanak pernah mendengar nama padepokan itu? Padepokan Dandang Kendaga adalah padepokan yang dikenal banyak orang, Kisanak.
Tak seorang pun dari penduduk padukuan kecil ini yang belum mendengar nama Panembahan Dwipayana. Panembahan yang welas asih, selalu menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan dengan tanpa pamrih apapun. Benar, Kisanak. Dan kesanalah tujuan kami saat ini. Kalau boleh mengetahui, untuk urusan apakah Kisanak ke sana? Kemonakanku ini sakit. Barangkali Bapak Panembahan itu berkenan menyembuhkannya. Oh, sakit. Kelihatannya waras wiris. Saat ini aku sedang sehat, Paman. Namun jika penyakitku kumat, aku lupa segalanya. Aku tidak ingat apapun. Oh, penyakit apakah itu Kisanak? Ayan. Penyakit itu, wah. Kenapa, Paman? Apakah Panembahan itu tidak bisa menyembuhkan? Bisa, tentu bisa Kisanak. Aku yakin Panembahan itu memiliki ilmu pengetahuan baik, pengetahuan kasar, ataupun pengetahuan halus. Termasuk juga ilmu-ilmu pengobatan. Sudahlah, berangkatlah. Iya. Terima kasih atas keterangannya, Kisanak. Dua ekor kuda itu berderap kencang, meninggalkan debu yang mengepul tebal. Namun ada kalanya Kameswara dan Sang Wasi Bresima harus mengurangi kecepatannya saat melewati jalanan yang sulit. Senja Lempayung pun telah lama lewat. Sang waktu mengantarkan mereka bergerak ke arah tengah malam. Tiba-tiba Kameswara menarik kendali kudanya. Ada apa, anak mas? Api, Paman. Mana? Itu di sana. Apa kita perlu mengetahui siapa yang membuat api di tempat itu? Iya, mari, Paman. Kita ikat saja di sini, Paman Wasi, agar kehadiran kita tidak diketahui. Pada jarak yang masih jauh, Kameswara dan Wasi Bresima mengikat kedua ekor kuda yang baru dibeli itu pada sebatang pohon. Dengan mengendap-endap, kedua orang itu mendekati cahaya api. Dan ketika akhirnya mereka semakin dekat, Kameswara terkejut. Candi. Bukankah itu candi, Paman Wasi? Iya. Sebuah candi yang kecil saja. Dan ada seorang Brahmana yang sedang bersemadi. Aku kira orang yang sedang menghangatkan diri di dekat api. Bukankah itu Bapak Brahmana Logawe? Kameswara dan Sang Wasi Bresima bergegas mendekat. Akhirnya mereka melihat bahwa yang nampak bersemadi di dekat candi, diterangi cahaya api dan bulan, adalah benar Brahmana Logawe. Brahmana Logawe, Paman Wasi. Beliau sedang bersemadi. Iya, kita mendekat, anak mas. Tetapi jangan kita usik ketenangan semadinya. Kita tunggu sampai wudar sendiri. Iya, mari, Paman.
Kamaswara dan Wasi Bresima melangkah mendekat. Mereka kemudian duduk bersila di dekat perapian. Baik Kamaswara dan Wasi Bresima tidak berbicara apapun. Bahkan bagaikan bersepakat, kedua orang itu kemudian juga menenangkan diri, memusatkan keheningan hati dalam sebuah semadi. Sang waktu terus bergerak menuju ke arah fajar ketika cahaya pagi semburat di langit timur. Brahmana Loh Gawe membuka matanya. Brahmana Loh Gawe tersenyum ketika melihat Kamaswara dan Wasi Bresima berada di dekat perapian yang telah padam. Bangunlah anak Mas Kamaswara, Adewasi Bresima. Langit di timur sudah terang. Seperti mimpi rasanya saat aku terbangun dari tidur, menemukan anak Mas Kamaswara dan Adewasi Bresima telah berada di sini. Hyang Batara Agung rupanya mendengar apa yang aku inginkan. Dalam aku berangkat tidur, aku memohon kepada Hyang Batara Agung untuk bertemu dengan anak Mas Kamaswara dan Adewasi Bresima. Permohonanku itu telah dikabulkan. Pantas. Rupanya kita berdua tengah terperangkap dalam ajian puter giling anak Mas Kamaswara. Benar, Paman. Ketika kita berjalan, tiba-tiba awan aneh menyergap kita. Kita diputar hingga kehilangan kesadaran. Dan saat kembali sadar diri, kita telah berada di sini. Ya, seperti dalam kisah pewayangan. Ketika Narasoma di masa muda diputer giling oleh seorang begawan bernama Bagaspati yang melakukannya karena tangis anak gadisnya yang ingin bersuamikan Narasoma. Bukankah demikian anak Mas Kamaswara? Iya, benar, Paman. Entah akan terulang lagikah kisah itu sekarang? Benar-benar sebuah pertemuan yang aneh. Dalam keadaan yang tidak menentu, mereka masih sempat bercanda. Namun beberapa saat kemudian, percakapan yang terjadi meningkat serius. Baik Kamaswara maupun Brahmana Loh Gawe serta Wasi Bresima kehilangan senyumnya pada saat mereka saling bertukar cerita. Siapa nama perempuan yang memiliki pertanda raja itu, Bapak? Perempuan itu bernama Nyai Nawang Gumilang. Ia baru saja kehilangan suaminya dalam pertempuran antara Tumapel dan Kediri. Sebuah nasib malang. Ia ditinggal pergi suaminya dalam keadaan hamil. Dan ketika bayi yang dikandungnya lahir, bayi itu pun mati. Aneh sekali. Lalu siapakah sebenarnya orang yang berjubah merah itu? Ia yang mencuri anakku yang saat itu bersama Badrawati. Jelas, orang itu pula yang menemui Bapak Loh Gawe dan menculik perempuan yang juga memiliki Raja Kalacakra itu. Penculik anakku dan penculik perempuan itu jelas orang yang sama, si jubah merah. Orang itu menggunakan nama Prabangkara. Prabangkara? Iya. Anak Mas pernah mendengar nama itu? Belum. Akan tetapi ada nama yang sangat mirip. Prabangkara dan Prabancana. Bagaimana Paman Wasi Bresima? Prabancana. Prabangkara. Iya, benar. Mirip. Paman, jika demikian, jangan-jangan jika benar ada hubungan antara Prabancana dengan Prabangkara, orangnya sama, berarti orang itu yang menculik anakku. Benar juga anak Mas. Aneh sekali dan ruwet sekali keadaan ini. Bagaimana sebenarnya orang yang bernama Prabancana itu?
Orangnya telah tua, Bapak Logawe. Bahkan mungkin lebih tua dari Bapak Brahmana Logawe. Tubuhnya tidak kurus, wajahnya saat itu penuh lumpur. Sulit untuk menandainya. Jangan-jangan lumpur itu memang sengaja dipergunakan untuk menyembunyikan jati dirinya, Nak Mas. Bisa jadi, Paman Wasibre. Pada saat itu, aku tidak berpikir sejauh itu karena wajahnya yang berlumpur terlihat wajar. Karena kakek itu sedang sibuk dengan pematang. Dengan demikian, semakin jelas, anak Mas, bahwa dengan sengaja orang bernama Prabancana itu menggiring kita untuk pergi ke Padepokan Dandang Kendaga. Berbagai kemungkinan jelas mengarah ke sana. Antara lain, orang yang menculik putra anak Mas menggunakan jubah berwarna merah. Kemudian, orang yang menculik Nyai Nawang Gumilang yang memiliki Raja Kalacakra adalah orang yang sama, juga berjubah merah. Orang itu menyebut sebuah nama, Prabangkara. Sedang kakek yang kita temui menggunakan nama Prabancana. Kedua nama itu memang berbeda, namun masih kelihatan kemiripannya. Benar, Paman. Dengan demikian semakin jelas arah kita untuk menemukan Parameswara. Namun yang tetap menjadi teka-teki, peranan apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh mereka orang yang menculik anakku itu? Juga Panembahan Dwipayana. Apapun yang mereka lakukan, namun nampaknya mereka menyimpan maksud baik, anak Mas. Dari arah mana Bapak Logawe bisa menarik kesimpulan demikian? Bahwa Nyai Nawang Gumilang juga diculik. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang bernama Prabangkara itu bermaksud baik. Aku belum jelas, Bapak. Apakah yang Bapak maksud? Bukankah anak Mas Pinaka Swasti Ratu berhalangan menunaikan tugasnya? Jadi... Nah, orang yang bernama Prabangkara itu telah menculik bayi itu. Maka Prabangkara harus menculik Nyai Nawang Gumilang pula. Adalah agar menggantikan tugas ibunya yang sebenarnya. Nyai Nawang Gumilang baru saja kehilangan anaknya. Nyai Nawang Gumilang memiliki Raja Kalacakra. Selain Nyai Pinaka Swasti Ratu yang ternyata tercemar oleh kutukan Trinetra itu. Maka hanya Nyai Nawang Gumilang yang sanggup menyusui putra anak Mas itu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Suara kemudian mengangguk-angguk. Dia merasa bisa menerima apa yang diutarakan oleh Brahmana Logawe. Sebuah kemungkinan yang masuk akal. Dan di dalam hatinya
mulai tumbuh sebuah harapan atas nasib anaknya, meski rasa resah dan gelisah itu tidak sepenuhnya hilang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.